Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah menginfokan bahaya besar, semua dewa kehancuran bergegas kembali ke semestanya masing-masing. Dalam dimensi yang terlupakan di multiverse, di sebuah istana, ternyata di sanalah tempat para penyihir celestial. Saat ini mereka sedang kesal karena Juno yang mereka culik tidak bangun juga. Jadi Tira nanya apa yang dilakukan oleh Brajan pada Juno. Brajan bilang dia nggak melakukan apapun kecuali sedikit hajaran saja. Kemudian singa itu mendekatinya dan menyemburkan angin yang membuat Juno mental menghantam pilar. Setelah beberapa menit berlalu, wanita itu yakin musuh mereka sekarang punya lebih banyak waktu untuk bertindak. Jika Juno mampu sekarang, maka akan punya informasi yang mereka inginkan tentang binatang primordial dengan cepat. Lalu seseorang dengan bayangan hitam ngasih tahu kalau Juno sudah bangun. Jadi dia minta mereka agar Juno menyampaikan informasi pada mereka. Saat ini Juno sendiri lagi dikurung dengan rantai di tubuhnya. Tira datang dan menegaskan Juno pasti sudah tahu tentang kedatangan mereka. Juno pun mengerti kalau Tira ingin tahu informasi tentang binatang primordial. Jadi dengan laser yang akan menyerang Juno, Tira minta Juno untuk ngasih tahu semuanya. Namun Juno malah menolaknya. Dia bilang dia akan mengatakan sesuatu jika mendapatkan ciuman dari wanita cantik. Sontak saja Tira sangat kesal dan nanya apakah Juno nggak takut pada kematian. Juno bilang dia sudah bertemu dengan Frieza dan telah melatih mentalnya dengan ancaman Frieza. Jadi ancaman yang sama nggak bakal berefek lagi kepadanya. Hal itu karena Juno tahu mereka yang ingin mendapatkan informasi nggak mungkin membunuhnya. Namun Tira yang kesal dengan itu bersiap untuk membunuh Juno menggunakan tebasan lasernya. Tiba-tiba Brajan datang dan segera menghentikan Tira. Dia menghajar Tira sampai nyungsep. Setelah itu, Brajan yang memiliki sifat seperti banci kaleng mengatakan dialah yang bakal mencium Juno. Sontak saja, Juno langsung kaget dan sampai berkeringat dingin. Jadi, Juno menegaskan kalau dia nggak mau menerima ciuman dari udang goreng. Mendengar itu, Brajan sangat kesal dan memutuskan untuk membunuhnya. Tapi lagi, Tira datang dan mendorong Brajan sampai nyungsep. Setelah itu, Tira membuka armornya dan bersikap genit di depan Juno. Dia akan melakukan apa yang Juno inginkan. Jadi Tira langsung mencium pipi Juno dengan sangat lembut. Meski begitu, Juno nggak menunjukkan ekspresi apapun seperti nggak suka dengan itu. Jadi dia cuma memberi Tira dua pertanyaan. Sontak saja Tira terkejut dan penasaran apakah Juno serius. Juno bilang kalau dia serius dan baginya pertanyaan tadi masuk dalam hitungan satu. Jadi hanya tinggal satu pertanyaan lagi. Sontak saja Tira makin kaget dan nanya lagi apakah itu dimasukkan dalam hitungan. Nah sekali lagi Juno menganggap itu adalah pertanyaan. Oleh karena itu jatah pertanyaan Tira telah habis. Wah, Tira makin naik darah. Ciumannya malah disepelekan. Kemudian datang pria berjubah yang menyebut mereka sebagai pemula. Jadi dia minta mereka untuk melihat bagaimana dia mengambil informasi dari Juno. Dia mengarahkan tangannya lalu menggunakan kekuatan sihir sampai Juno tertidur dan setelah Juno membuka matanya, dia terkena hipnotis dan membayangkan banyak cewek-cewek cantik di depannya. Dengan begitu, mereka pun bakal mendapatkan banyak jawaban dengan mudah, bukan? Sementara itu, setelah memberi tugas pada Dewa Kehancuran, Pikon pergi bersama Berus. Berus penasaran dari semua alam semesta kenapa Pikon memilih untuk bersamanya. Pikon bilang semesta ini perlu perhatian khusus. Di sini ada Juno, bola naga, dan dua binatang primordial. Lalu musuh pasti akan memperhatikan semesta ini karena telah memenangkan turnamen kekuasaan. Selain itu, semesta ini adalah rumah bagi Pikon di mana dia memerintah. Sontak saja Berus berpikir itu artinya Pikon yang menguasai semesta ini. Pikon bilang itu adalah benar karena dahulu dia adalah dewa kehancuran pertama. Master Taron pasti pernah menyebutnya dan Whis pernah melatihnya. Mendengar itu, Berus akhirnya mengerti karena dia emang pernah mendengar nama tentang Pikon. Pikon menegur Berus kalau dia harus sadar akan sejarah alam semestanya. Dia harus tahu siapa dewa masa lalunya. Dan sebenarnya ini harusnya menjadi pengetahuan umum. Sedangkan Berus sendiri masih memikirkan jika Pikon sama seperti Master Taron. Pikon hanya menghela napas bahwa Taron mengatakan dia keras kepala. Berus sontak kaget bagaimana mungkin dia mengatakannya padahal Pikon mati jauh sebelum Berus lahir. Pikon bilang Taron seperti Pikon sendiri yang dibunuh oleh korupsi Definity. Jadi dia pergi ke dunia celestial juga. Mereka dipertemukan lagi setelah kematian dan bahkan menjadi penjaga celestial juga. Kemudian setelah bertahun-tahun dirinya dan Taron masih berteman juga. Berus menanyakan bagaimana keadaannya. Pikon menjelaskan dia mati dalam serangan terakhir seperti kebanyakan penjaga.
Mendengar itu, Beerus pun langsung menutup matanya dan sangat berduka cita. Sementara itu, Goku telah kembali ke alam semesta ke-6. Setelah mendengar ucapan dari Pikkon, Goku berpikir ada binatang langka di semestanya dan beberapa orang jahat mungkin akan muncul. Goku pun sedikit bingung apakah kekuatannya yang sekarang dapat mengalahkan musuh kuat itu. Setelah itu, Pados belum kembali dan Goku nggak tahu apa yang perlu dia lakukan. Dan dia pun nggak tahu sedang ada di planet apa dia sekarang. Goku pun mendapatkan ide untuk meminta bantuan dari Kaioshin. Di sini Goku kesulitan karena dia nggak tahu di mana tempat Kaioshin tinggal. Jadi Goku berusaha mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Pados. Lalu waktu pun balik ke beberapa hari sebelumnya. Saat itu Pados menjelaskan jika posisi alam semesta mereka seperti ini. Di bawah sana adalah dunia iblis dan kerajaan iblis, sedangkan di atas adalah dunia mortal. Di atas dunia mortal adalah kosmos yang dinamakan dunia lain, di mana ada neraka, surga, planet Kaioshin, jalan ular, dan dewa Kaio. Yang mengorbit dunia mereka ada dimensi Kai, dan pusat dimensi ini ada planet agung tempat tinggal Tuhan Pencipta. Waktu pun kembali ke masa sekarang dan Goku sudah ingat semuanya. Jadi yang perlu Goku lakukan hanyalah fokus pada dunia luar dan mengabaikan setiap dunia energi. Terlihat dimensi ini terus bergerak, tapi nggak masalah buat Goku. Setelah Goku berhasil melacaknya, dia pun berteleportasi menggunakan Sun Kanido. Saat ini pendeta Kaioshin sedang melatih Kaioshin baru. Dan saat yang bersamaan, Goku datang secara tiba-tiba. Hal itu membuat pedang mereka patah karena menebas tubuh Goku. Mirip-mirip seperti saat Goku datang ketika latihan Gohan. Goku sontak kesakitan dan bertanya kenapa mereka melakukannya. Padahal dia datang ke sini dengan damai. Kaioshin pun sangat terkejut, ternyata yang datang adalah Goku. Mereka balik cukup kesal kenapa Goku datang mengagetkan mereka. Setelah itu, pendeta menanyakan apa tujuan Goku sebenarnya. Goku bilang dia minta bantuan mereka karena ini sangat mendesak. Sementara itu, di alam semesta ke-7, Vegeta lagi menghancurkan batu besar menggunakan teknik penghancuran. Setelah dia dilatih oleh Beerus, Vegeta cukup senang karena kekuatan Hakai-nya telah bertumbuh dengan banyak. Gak lama kemudian, Beerus dan Pikkon datang ke tempatnya. Beerus minta Vegeta untuk menghentikan latihannya dulu. Beerus menanyakan saat dia meninggalkan Vegeta, tubuhnya saat itu sudah sangat sekarat beberapa jam yang lalu. Vegeta bilang dia telah sembuh dan mutusin untuk berlatih lagi. Namun yang buat Vegeta kaget di sini, dia merasakan aura Ki orang di samping Beerus lebih kuat dan juga intens. Beerus pun memperkenalkan Pikkon kalau dia ada beberapa hal di alam semesta mereka. Pikkon cukup kecewa kenapa dia nggak bisa melihat Whis untuk reuni mereka. Mendengar itu, Vegeta penasaran kenapa dia bisa tahu tentang Whis. Pikkon bilang Whis pernah menjadi gurunya dan dia adalah dewa kehancuran yang pertama di semesta ini. Setelah itu, Beerus nanya apa tujuan sebenarnya Pikkon. Pikkon menjawab dia menginginkan Janemba. Dan sekarang makhluk itu berada pada Frieza. Jadi, Pikkon minta Vegeta untuk membantunya merebut Janemba dari Frieza dan Cooler. Dalam hatinya, Vegeta tahu kalau Frieza telah merencanakan sesuatu lagi. Lalu, Beerus menanyakan bagaimana dengan Majin Buu dan para iblis lainnya. Pikkon minta mereka untuk jangan pedulikan itu, karena dia tahu para dewa akan bekerja sama. Jadi, dia sudah meminta penjaga yang dapat diandalkan untuk mengambil dan mengangkut ke dunia celestial. Dia jamin itu ada di tangan yang baik. Kemudian, pindah ke planet magma, teman Pikkon kini sedang ada di planet yang super panas tersebut. Lalu dia pergi membawa sesuatu dengan gumpalan daging seperti milik Majin Buu. Di sini Beerus masih penasaran kenapa Pikkon tidak membiarkannya menangkap satu binatang primordial. Seperti contohnya Goku Liquir dan Belmont yang akan menghadapi binatang mereka masing-masing. Pikkon bilang seperti yang dia katakan sebelumnya, alam semesta ke-7 dia yakin akan menjadi target lagi bagi penyihir. Oleh karena itu, alasannya di sini adalah untuk membantu mereka. Di sini, Pikkon juga sempat menyindir Beerus kalau perusak alam semesta ke-7 adalah dewa lalai yang tidak suka mengambil tanggung jawab. Mengambil Janemba dan Majin Buu adalah masalah keamanan. Beerus membalas, tahu apa kamu Pai Gohan? Aku lebih menyukaimu ketika kamu tidak tahu siapa dirimu. Kemudian Beerus melemparkan sesuatu pada Vegeta yang ternyata adalah anting. Sama seperti di DBS, anting itu adalah sebuah tanda bagi orang yang bisa menggunakan kekuatan dewa kehancuran. Dan itu akan seperti Vegeta mewakili Beerus. Ngelihat itu, Pikkon penasaran apa sebenarnya yang direncanakan Beerus. Beerus menegaskan Vegeta lah yang bakal menggantikannya pada misi ini. Pikkon sontak terkejut kenapa Beerus memberikan misi penting ini kepada mortal dan menganggap Beerus sebagai dewa yang lalai akan pekerjaan.
Berus menegaskan dia adalah dewa kehancurannya sekarang. Jadi, dia bebas melakukan apapun dan sekarang dia mau tidur siang. Setelah itu, Berus pergi dan gak mau mendengarkan ocehan Pikkon yang sok memerintah. Vegeta pun memakai antingnya dan menanyakan bagaimana Pikkon bisa tahu tentang rencana Frieza. Pikkon bilang saat ini dia nggak tahu di mana Frieza berada. Vegeta menjelaskan dia bisa menggunakan Sun Kanido dan akan melacaknya. Jadi, Vegeta memfokuskan pikirannya tapi belum menemukannya juga. Jadi, Pikkon membantunya dengan kemampuan sensibilitas. Dengan begitu, dia yakin pelacakan Ki Vegeta akan menajam dan dapat menemukan Ki Frieza dalam jangkauan yang lebih luas. Gak lama kemudian, Vegeta berhasil menemukannya dan segera berpindah. Mereka pun menghilang dan muncul di planet Queen. Vegeta penasaran kenapa mereka malah ke tempat ini. Pikkon membalas, Frieza mungkin lagi ada di pesawatnya. Jadi, Pikkon memindahkan mereka ke tempat ini supaya nggak terjadi pertempuran di pesawat mereka yang bisa membahayakan Janemba. Jadi, Pikkon yakin sebentar lagi Frieza bakal mendarat. Vegeta sontak kesal karena Pikkon bisa membelokkan arah Sun Kanido-nya dengan mudah. Pikkon minta Vegeta untuk tenang karena jika sampai Janemba bangun dengan agresif maka akan sangat berbahaya. Pangeran Congak yang belum mengerti minta Pikkon buat ngejelasin semuanya. Pikkon bilang intinya adalah semesta ini akan jadi target utama. Jadi sambil berjalannya waktu dia bakal ngejelasin semuanya. Sementara itu Liquir telah berhasil membawa satu binatang primordial yang dimaksud. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan penyihir celestial. Ternyata yang datang adalah Tira dan Liquir merasakan ancaman yang nyata berasal darinya. Liquir dikatakan salah satu dewa kehancuran yang paling cerdas dan belajar dalam generasi dewa kehancuran. Jadi Liquir yakin jika Tira adalah ratu perang dewi utama di kerajaan Jarat, sekaligus bagian dari 5 penyihir celestial. Tira pun membenarkan hal itu. Liquir nggak menyangka Tira bakal datang ke semestanya, bahkan ke planet Liquir sendiri. Tira bilang dia menginginkan binatang primordial bernama Hachi dan dia akan pergi tanpa pertarungan. Namun Liquir menolak dan bersiap bertarung dengan kuda-kudanya. Sementara itu di planet bumi sendiri, Up kecil lagi dikejar oleh dinosaurus. Kemudian seseorang datang menyelamatkannya. Ternyata orang itu adalah Kappa yang dulu pernah menjadi lawan Goku kecil. Kappa mengakui Up bisa berlari lebih cepat jika dia nggak membawa air itu. Dan semua itu bisa sangat beresiko karena hidup Up lebih berharga. Namun Up mengatakan dia mengambil air demi untuk mengurangi kehausan warga desa. Kappa pun mengerti karena dia yakin Up akan mengubah desa mereka menjadi lebih baik di masa depan. Dan karena itulah Kappa melatih Up. Tiba-tiba datanglah dinosaurus besar yang akan menerkam mereka. Kappa saja sampai nggak bisa melakukan apapun. Tapi tanpa Up sadari, dia menggunakan kekuatan Majin Buu yang membuat dinosaurus itu hancur nggak tersisa. Hal itu membuat Up kaget dirinya memiliki kekuatan sebesar ini. Kappa menyadari Up memiliki hati yang sangat baik dan juga istimewa. Dahulu dia juga pernah bertemu dengan seseorang yang gak lain adalah Goku kecil. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan pria berjubah, yang mungkin saja dia adalah salah satu dari penyihir celestial. Kappa mencoba untuk menyerangnya, namun dengan mudahnya dia dikalahkan. Di saat Up akan menolong, pria itu muncul di depan Up dan membuatnya panik. Jadi Up hanya bisa pasrah saja saat pria itu hendak menangkap Up. Namun keajaiban terjadi. Berus muncul di depan mereka sambil menghentikan pria itu. Nah ternyata Berus berbohong untuk tidur padahal dia ingin pergi sendiri mengatasi masalah yang ada di semestanya. Pria itu cukup terkejut dan gak menyangka Berus malah muncul tanpa dia ketahui. Berus minta pria itu untuk tidak menahan napas dan bersenang-senanglah dengannya. Kemudian panel pindah lagi ke planet Queen. Vegeta mengatakan bukankah akan lebih mudah jika masalah mereka diselesaikan dengan super bola naga? Pikkon membalas super bola naga telah dihancurkan, yang berarti semua bola naga yang ada di bumi dan planet Namek pun akan lenyap jadi batu. Dengan begitu mereka nggak punya bola naga apapun untuk digunakan jika sampai ada korban jiwa. Kemudian mereka merasakan kalau Frieza bentar lagi akan mendarat. Sedangkan Frieza sendiri kini masih sedang melihat Janemba yang ada di gumpalan bola. Cooler bertanya untuk apa Frieza terus melihat ke arahnya. Frieza bilang tanpa adanya Juno mereka harus membangunkan Janemba dengan paksa. Meski begitu, Cooler khawatir hal yang buruk mungkin akan terjadi dengan kekuatan Janemba. Frieza pun tahu betul akan hal itu. Binatang primordial seperti Janemba memiliki resiko yang sangat besar. Tapi Kikono sudah bekerja keras untuk mengatasi masalah tersebut. Dia telah menciptakan kalung khusus yang jauh lebih kuat dari kalung yang dipakai Broly. Dengan begitu, mereka bisa mengendalikan Janemba.
Cooler pun mengerti dan jika sesuatu terjadi, dia minta Frieza untuk bekerja sama menghentikannya. Dan mereka harus memiliki tempat untuk melakukannya. Tiba-tiba pesawat mereka mendapatkan serangan dari seseorang, yang ketika dipantau ternyata itu berasal dari Vegeta. Vegeta ingin agar Frieza mendarat di planet mereka berada. Frieza sangat penasaran kenapa Vegeta bisa ada di sana dan siapa orang yang bersamanya. Cooler nanya bukankah itu adalah Saiyan yang telah mengalahkan Frieza? Frieza membenarkannya. Jadi Cooler mengajak Frieza untuk membalas kekalahan mereka dan menghancurkan Vegeta. Frieza pun setuju dan meminta anak buahnya untuk bersiap-siap. Frieza minta Kikono untuk memperhatikan jarak dan jika sesuatu terjadi, bantulah Frieza jika dibutuhin. Setelah itu, Frieza Cooler bersama makhluk Yadrat mengantarkan mereka menggunakan Sun Kanido. Setelah tiba, Frieza menanyakan apa yang diinginkan Vegeta dari mereka. Pikkon sontak berkata agar Frieza menyerahkan Janemba, atau mereka akan melakukannya dengan paksa. Frieza sontak tertawa dan menyebut Pikkon seperti serangga. Vegeta menjelaskan jika Pikkon adalah mantan dewa kehancuran. Jadi dia minta Frieza untuk sopan. Mendengar itu, Frieza sontak terkejut setelah tahu kalau Pikkon lebih kuat dari Berus. Sedangkan Cooler yang belum tahu tentang apa itu dewa kehancuran minta Frieza untuk tenang. Setelah mereka latihan keras, dia yakin bisa mengalahkan Pikkon dan Vegeta bersama-sama. Frieza menegaskan pertempuran seperti ini nggak mungkin bisa mereka menangkan. Jadi Frieza memiliki rencana untuk mengkhianati Cooler dan meninggalkannya. Dia memanggil makhluk Yadrat untuk segera membawanya pergi. Dengan sangat cepat, Yadrat itu membawa pergi Frieza kembali ke pesawatnya. Cooler aja sampai bingung apa maksudnya Frieza seperti ini. Kemudian Frieza minta Kikono untuk menekan gas dalam-dalam dan melesat cepat dari kejaran mereka. Cooler yang mengerti semuanya menyebut Frieza sebagai orang pengecut. Tapi Pikkon gak mau bertarung dengan Cooler. Baginya, Janemba adalah yang terpenting dan mengajak Vegeta untuk mengejarnya. Vegeta menolaknya karena dia ingin bertarung dengan Cooler. Selain itu, Vegeta yakin Pikkon dapat menemukan Frieza setelah mengetahui aura Ki-nya. Di sini, Vegeta nggak mau diganggu atau Vegeta nggak bakal maafkan Pikkon. Pikkon sontak bilang kalau Saiyan semuanya sama. Dan dia tahu seseorang yang memiliki sifat seperti Vegeta. Jadi Pikkon akan pergi dan setelah dia kembali, dia nggak bakal mengganggu pertarungan Vegeta. Kemudian setelah Pikkon pergi, Cooler sontak memanggil Vegeta. Dia minta Vegeta untuk melupakan mereka karena dia bakal menjadikan Vegeta sebagai tamu istimewanya. Mendengar itu, Vegeta sontak tertawa dan sudah menunggu untuk pertarungan ini. Dia juga tahu kalau Cooler adalah kakak Frieza yang dulu sangat kuat dan gak terkalahkan. Jadi meskipun lawannya bukan dewa jahat, tapi Cooler yang sekarang mungkin sudah cukup kuat bagi Vegeta. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.